Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dio Prasta Damasati dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saat ini saya akan menjalankan seminar tugas saya di mana berjudul Sistem Informasi Prediksi Umur Undergraduate berdasarkan tingkat keausan berbasis TensorFlow. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Fakhruddin Mangkusasmito, STMT, dengan NIM 1989 08 202019031012. Berikut adalah profil diri saya di Prasta Damasati. Saya berkuliah di Universitas Diponegoro dengan jurusan saya yaitu Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 40403196560. Berikut adalah overview saya. Pada seminar hasil kali ini saya akan membagi menjadi 6 bab. Yang bab pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua yaitu bab dasar teori, yang ketiga yaitu metodologi penelitian, yang keempat yaitu pengujian, yang kelima yaitu penutup, dan yang keenam yaitu pengaplikasian website. Kita akan lanjut langsung ke babak pendahuluan, di mana babak pendahuluan ini akan dibagi menjadi 4, yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Latar belakang, sebenarnya latar belakang apa yang membuat saya membuat tugas saya ini? Yang pertama yaitu proses maintenance mengalami perkembangan dengan adanya penambahan predictive maintenance. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan pengoptimalan komponen pendukung unit-unit ekskavator dan juga bulldozer, terutama unit vertical track, makin sangat meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu dibutuhkannya tools untuk membantu proses pengoptimalan di dalam komponen-komponen ekskavator dan juga bulldozer, terutama di dalam undercarriage. Dan selanjutnya rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah apa yang saya harus gunakan? Yang pertama yaitu bagaimana cara mengetahui umur undercarriage. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara memprediksi waktu pergantian undercarriage pada unit vertical track. Kemudian bagaimana cara mengetahui tingkat keausan yang terjadi pada undercarriage. Kemudian perbedaan hasil dari konversi unit traktor dengan PT Shoptime sejati juga masuk di dalam rumusan masalah ini. Di mana saya pada saat di magang sana mendapatkan sebuah informasi bahwa PT Shoptime sejati masih memiliki masalah di mana hasil konversi dari PT United Tractor memiliki keunggulan tersendiri, sehingga mereka tetap menggunakan jasa PT United Tractor, padahal ilmunya sudah dikasihkan juga bareng di PT Shoptime sejati. Ini adalah tujuan dan batasan masalah saya. Yang pertama yaitu mengetahui jumlah hours yang telah digunakan pada undercarriage. Dan yang kedua yaitu mengetahui cara memprediksi umur undercarriage. Kemudian mampu menjadwalkan pergantian umur undercarriage. Kemudian yang keempat itu menjadi solusi sebuah perbedaan tingkat keausan dari PT Shoptime sejati dan juga PT United Tractors. Dan batasan masalah. Batasan masalah yang saya gunakan pada tugas hari ini yang pertama yaitu hanya membahas cara mengetahui umur undercarriage. Kemudian yang kedua, mengambilkan cara mengurangi tingkat keausan. Yang ketiga yaitu analisa berdasarkan data yang diterima dari hasil penelitian. Data yang digunakan cukup PC 400 dan juga dosa 200. Kemudian metode yang digunakan dalam prediksi umur undergraduate adalah machine learning dengan menggunakan metode TensorFlow.js. Kemudian yang terakhir yaitu prediksi umur undergraduate bersifat perkiraan dan tidak dapat memberikan hasil yang pasti. Maksud saya di dalam prediksi umur undergraduate memberikan hasil yang pasti hanya sebuah perkiraan. Tidak bisa dijadikan sangat-sangat tidak bisa dijadikan pedoman, karena kan di dalam umur undercarriage itu bergantung pada situasi dan medan. Jadi apabila situasi dan medan lebih tidak bisa diprediksi gitu. Lanjut. Berikut adalah dasar teori saya, di mana saya menggunakan dasar teori yaitu website undercarriage, sistem informasi TensorFlow, dan program pemeriksaan undercarriage dan juga Berikut adalah dasar teori saya, di mana TensorFlow merupakan open source yang digunakan untuk melatih dan seperti deteksi objek dan juga memprediksi komponen ke depannya. Kemudian undercarriage, apa itu sih undercarriage? Undercarriage merupakan komponen-komponen yang memiliki fungsi sebagai penggerak unit dan juga pengarah unit dan juga sebagai penahan unit di dalam unit
Private track. Kemudian yang ketiga yaitu website. Sebenarnya website itu apa sih? Website merupakan sebuah penyebaran informasi melalui sistem jaringan internet, sehingga sistem yang dilakukan pada era industri 4.0 sangat bergantung pada internet peta penyebarannya. Kemudian selanjutnya yaitu neural network. Sebenarnya apa sih neural network? Neural network merupakan salah satu jalan atau salah satu alur di dalam artificial intelligence, di mana sistemnya itu menirukan sistem jaringan pada manusia seperti input layer, hidden layer, dan juga output. Kemudian selanjutnya yaitu sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi merupakan sebuah tatanan yang terdiri dari jumlah komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Dan selanjutnya itu program pemeriksaan underguided. Sebenarnya program pemeriksaan underguided itu apa sih? Program pemeriksaan underguided tergabung di dalam predictive maintenance, di mana program ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keausan dari underguided itu sendiri dan sisa umur dari pemakaian komponen underguided. Saat ini kita juga sudah mulai masuk ke babak metodologi penelitian, di mana babak metodologi penelitian saya akan bagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu metodologi activity diagram. Yang pertama yaitu muka website. Kemudian yang kedua menampilkan halaman utama, memilih jenis unit ada, langsung bila tidak ada unit dia akan diarahkan ke form pendaftaran. Kemudian apabila ada, menampilkan form pengisian. Kemudian user melakukan pengisian data. Kemudian apabila dilaksanakan koneksi, data berhasil masuk ke database. Kemudian apabila tidak bisa, maka data gagal masuk ke database dan tampilan input database gagal, silakan coba lagi. Berikut adalah metodologi blok diagram saya, di mana user melakukan proses login apabila atau memilih proses halaman registrasi. Apabila belum memiliki akun, bisa melakukan proses halaman registrasi. Apabila sudah memiliki akun, bisa melakukan proses login. Kemudian akan dilakukan pengecekan database akun. Setelah itu akan diarahkan menuju ke halaman utama. Kemudian memilih jenis unit, database, dan sebagainya, dan dilakukan proses prediksi. Berikut adalah langkah-langkah pemanfaatan penggunaan TensorFlow dari input user sampai ke tampilan, di mana pada input user ini atau pada sistem, saya episode-nya diagram sistem, dimulai dari input user atau input user awal, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, input user di awal untuk melakukan prediksi seperti hour dan sebagainya, di mana inputnya nanti akan menghasilkan WR dan sisa umur, di mana setelah menghasilkan sistem WR dan sisa umur akan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu langsung ditampilkan pada halaman. Yang kedua itu akan langsung masuk ke babak TensorFlow dari input user sampai ke tampilan hasil. Oke, kita lanjut. Setelah melalui sistem, akan dilanjutkan melalui output sistem. Di mana output sistem yang saya ambil itu adalah nilai WR. Kemudian yang kedua yaitu input menuju arah TensorFlow. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembuatan model dan data setiap komponen. Selanjutnya yaitu membuat grafik dari chart.js, di mana saya menggunakan sistem seperti menggunakan grafik atau untuk melakukan prediksinya, kemudian muncul data di bawahnya. Kemudian melakukan prediksi angka, predict number, dan selanjutnya pemanfaatan TensorFlow. Kemudian membuat model, nanti akan menghasilkan nilai prediksi, kemudian akan langsung ditampilkan pada halaman website. Berikut adalah hasil dan pengujian saya, di mana data saya ambil dari PT Sabta Indosejati dari site MyOracle yang terletak di Kalimantan Tengah. Berikut adalah hasil dari tugas akhir saya, di mana hasil seperti yang kita lihat di bagian kiri atas, saya tunjuk saja. Ini merupakan halaman login, kemudian yang kedua yaitu halaman registrasi, yang ketiga yaitu halaman utama atau home, kemudian yang ini terakhir yaitu keempat adalah halaman dari halaman about atau halaman deskripsi. Halaman login seperti biasa, kita harus melakukan proses login terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu halaman registrasi, di mana halaman registrasi kita dapat melakukan pendaftaran untuk akun terbaru. Dan yang ketiga yaitu halaman home,
dimana halaman home itu adalah halaman pertama yang dilihat oleh user, sehingga harus diberikan penampilan yang cukup baik. Nanti ini bisa bergulir untuk dapat melihat gambar-gambarnya. Kemudian ini ada juga halaman about atau halaman deskripsi, dimana halaman ini berisi maksud saya berisi komponen, definisi dari komponen-komponen dari Undercarry. Berikut adalah hasil website saya, di mana website ini terdiri dari link page, link head dan sebagainya sampai ke bawah itu. Itu nanti akan kita harus diinput satu persatu oleh user, karena proses pengambilan datanya itu masih dilakukan secara manual di PT Site Marwaycol itu sendiri. Kemudian nanti ada fungsi calculate component, di mana calculate component itu akan nanti menghasilkan nilai WR dan juga menghasilkan remaining lifetime. Di bagian kanannya sendiri nanti akan menunjukkan emoticon, apakah hasil datanya itu sudah cukup baik atau tidak. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini ada sistem prediksi yang saya kembangkan menggunakan Flow.js, di mana nanti di bagian bawah sini nanti ada namanya fungsi update grafik, di mana fungsi update grafik nanti akan melakukan proses penginputan data, di mana kita membutuhkan minimal 3 data untuk dapat melakukan proses prediksi. Berikut adalah data hasil dari uji coba saya. Data yang pertama saya hasil dari PT Site Marwaycol, ini untuk PC 400, operation house dari limpage, link height, brushing, browser height dan sebagainya itu. Kemudian hasil pengukuran, persentase, repair limit, standar value dan presentase kausan. Untuk saat ini standar value dan presentase repair limitnya masih menggunakan yang lama. Jadi apabila nanti ada pembaruan, bisa dilakukan pembaruan terlebih dahulu. Berikut adalah perbandingan hasil dari Procari, persamaan biasa dan juga PT United Tractors, di mana PT Sate Indra Sejati sendiri masih menggunakan tipe yang sama. PT menggunakan WR persamaan ditambah 7%, karena untuk mengakali hasil dari WR United Tractors. Sama saja sebenarnya hasilnya, di mana WR persamaan saya mengambil data dari yang awal tadi, yang sebelumnya ini, untuk dilakukan persamaan. WR persamaan dalam persen 48,33, 386 dan sebagainya, memiliki jarak yang cukup tinggi dengan WR dari United Tractors. Akhirnya muncullah solusi dari website saya, yaitu Procari atau Prediction of Undercarried Lifetimes, di mana WR-nya ini bisa dibilang hampir sangat mirip dengan WR United Tractors, berselisih kurang lebih 1%. Berikut adalah penutup dari seminar hasil saya, di mana saya akan menampilkan kesimpulan dan saran dari presentasi akhir saya. Yang pertama, kesimpulan dari saya yaitu prediksi umur Undercarried dapat dilakukan berdasarkan pola kompleks dengan kompleksitas delta. Kemudian, memungkinkan website untuk mengidentifikasi pola yang mempengaruhi Undercarried dan merasakan kapan Undercarried perlu diganti. Kemudian menjadi solusi untuk mengetahui tingkat kausan dengan selisih kurang dari 1% untuk PT Sate Indra Sejati. Dan saran, diharapkan nantinya ada sarana dukung kepada user untuk berkomunikasi dengan responsif, atau bisa dibilang seperti administrator dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu diharapkan untuk lebih mengembangkan terkait keamanan database dan pemeliharaan database. Kemudian yang ketiga yaitu demi meningkatkan akurasi dari nilai prediksi, diharapkan akan dapat memperbaiki standar value, konstanta dan repair limit dari website di setiap site berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu demi meningkatkan tingkat akurasi data terkait unit dan lebih besar, akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan akurasinya. Berikut adalah uji coba website, silahkan kalian coba sendiri, bisa langsung scan QR atau bisa diketikkan di dalam halaman di bawahnya. Untuk saya sendiri lebih menganjurkan menggunakan PC atau menggunakan laptop, karena untuk menggunakan handphone nanti akan terjadi penyempitan. Jadi masih belum mensupport untuk proses handphones, tapi sudah mensupport untuk proses di dalam PC. Oke, kita lanjut.
kita akan melakukan proses di awal. Ini adalah halaman login seperti biasa, di mana kita perlu melakukan halaman login. Apabila belum memiliki akun, kita bisa langsung melanjutkan prediksi atau registrasi. Boleh kita sebutkan email dan sebagainya, agensi dan sebagainya. Karena saya sudah memiliki akun, saya akan langsung kembali ke halaman login. Saya sudah mengisikan username dan juga password saya. Kita lakukan proses login. Nah, berikut adalah halaman yang seperti saya sampaikan tadi, di mana nanti terbagi menjadi halaman home, about undergrad dan juga prediction, dan juga nanti ada logout. Di sini juga ada welcome di Prakasta Dharma Jati, atau welcome sebagai welcome or user yang masuk ke dalam website. Ini ada gambar bergulir, ini ada underguide, kemudian mohon maaf, ada unit ekskavator, di mana ekskavator merupakan salah satu unit yang banyak digunakan dalam bidang pertambangan kehutanan. Unit ini memiliki belai yang terdiri dari 2 piston yang disebut boom dan arm. Selanjutnya, ini adalah bulldozer yang saya ambil langsung di foto di tempat, di mana unit bulldozer merupakan unit yang digunakan di bidang pertambangan konstruksi yang mempunyai traksi besar, yang unit memiliki undercarriage dan sebagainya. Kemudian ini adalah tempat bengkelnya atau tempat workshopnya. Kemudian di bagian kanannya itu adalah saya melakukan proses pengambilan data PPU. Undercarriage, komponen penggerak dari alat berat dari dunia pertambangan yang dibedakan menjadi 2, yaitu unit vertical wheel dan unit triple type dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke babak about undercarriage. Seperti yang saya sampaikan, di mana di halaman home tadi itu merupakan halaman pertama atau halaman utama, itu berisi untuk komponen, maksudnya deskripsi umum dari unit-unitnya, dan ini adalah deskripsi umum mengenai undercarriage-nya, seperti yang dapat disampaikan seperti ini. Kemudian ini adalah halaman prediksi yang kita bahas tadi, di mana kita tentunya mengisi nomor unit terlebih dahulu. Saya anggap saja PC 400. Measurement teknik bisa anggap saja unit bertipenya itu excavator. Underguide-nya itu per pasir. Oke, operation hours ini saya sampaikan di sini, itu adalah batas bawahnya. Bisa langsung, itu sudah saya isi terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Kemudian kita akan langsung calculate out. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti apabila hasilnya berbeda, anggaplah 920 dan juga 3000 jam. Anggaplah ini 3000 jam dengan 920,4. Calculate komponen, maka hasilnya akan berbeda dengan weret berbeda-beda. Itu juga nanti akan memunculkan unit seperti ini. Kemudian ada fungsi update grafik, di mana bisa langsung di itu. Apabila kita membutuhkan input sendiri atau kita menghasilkan weret sendiri, maka kita langsung bisa menginputkannya di sini. Anggaplah kita ingin itu tadi 64% ya. Berarti kita pengen 64% lah ya, 67%. Si predik. Nanti akan langsung keluar di predict value ini 67, predict 1 ada 67 dan 67. Dilanjutkan lagi 69. Oke, sudah muncul prediksinya 72. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini untuk jadi ada 2 kemungkinan, ada kemungkinan turun dan ada kemungkinan naik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Kembali lagi, terima kasih atas waktunya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas waktunya.